Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu kalau lebih dari 90% penonton novel CN belum subscribe. Untuk itu bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar admin makin semangat upload video. Cerita berlanjut, setelah melihat Gu Xuanchen batuk darah, Gu Yuhan buru-buru mengantar kakaknya ke dalam kediaman dan bertanya, "Kakak, apa kau baik-baik saja?" Gu Xuanchen berkata, "Pelankan suaramu, jika orang luar mendengar, aku terluka akan jadi masalah lagi." Gu Yuhan pun mengiyakan perkataan kakaknya. Dan Gu Xuanchen berkata dalam hatinya, fisik seperti sampah ini hanya menggunakan satu gerakan pedang saja. Dan mengakibatkan luka seperti ini, aku perlu meningkatkan ranah kultivasiku sesegera mungkin. Dan dijelaskan tentang cara memasuki jalan bela diri dan tingkat kekuatan di dunia ini. Salah satu jalan bela diri. Pintu masuk untuk mengeraskan tubuh, dan kemudian mengeraskan energinya. Kemudian merasakan kekuatan spiritual antara langit dan bumi, dan hanya dengan melakukannya baru dapat memasuki peringkat spiritual. Di antara tingkat spiritual, ada tingkat Heaven and Man, tingkat Void, tingkat Laos, tingkat Saint, dan tingkat Emperor. Tingkat tersebut dibagi menjadi dua ranah, dan ranah dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, kedua dan ketiga. Jika mencapai ranah Emperor dan menghancurkan kehampaan, kau dapat menjadi immortal dan naik ke tanah suci. Selama puluhan ribu tahun dalam kehidupan sebelumnya. Hanya karena segel pada dantianku, aku tidak bisa mengekstrak kekuatan spiritual. Setelah bekerja keras dalam kehidupan sebelumnya, dalam kehidupan ini aku pasti akan mendaki ke puncak dan menebus penyesalan di kehidupan sebelumnya. Prioritas utama adalah meningkatkan fisik tubuh ini menjadi lebih kuat dan meningkatkan basis kultivasiku. Gu Yuhan berkata, "Kak, tenanglah, beristirahatlah dahulu, aku akan menjaga di luar." Dan dia berjalan keluar dan berkata dalam hatinya, "Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu." Gu Xuanchen terkejut karena mendapati bahwa adiknya membawa sebilah pisau, dan dia berkata dalam hatinya, "Gadis ini, dia ternyata menyembunyikan belati di samping tubuhnya." Dan dia menebak, sepertinya jika aku tidak datang tepat waktu hari ini, dia akan berencana untuk bunuh diri. Keluarga Ling, keluarga Luo, sepertinya aku harus menghancurkan mereka. Tapi pertama-tama, aku harus memilih buku kaisar sebagai keterampilan dasar tubuh ini, sehingga aku bisa melindungi diri sendiri. Tangan Gu Xuanchen bergerak membentuk sebuah segel dan muncul beberapa buku di depannya. Dalam kehidupan sebelumnya, aku berada dalam kondisi melatih kekuatan spiritual, tetapi sekarang fondasi tubuh ini terlalu lemah. Yang terbaik adalah memilih latihan yang berfokus pada penguatan tubuh. Aku akan mengambil tekniknya murid ke-10 Xiao Yao sebagai fondasi untuk saat ini. Dan dia mulai berlatih dengan buku kaisar itu. Setelah beberapa saat tubuhnya mulai memancarkan cahaya keemasan, dan tak lama setelah itu terjadi ledakan yang menghancurkan atap kediamannya. Gu Yuhan di luar pun terkejut, "Kakak telah menerobos ranah spiritual?" Gu Xuanchen berkata, "Hahaha, inikah rasanya energi spiritual? Energi spiritual yang ingin aku masukkan ke dalam tubuhku di kehidupan sebelumnya, akhirnya sekarang aku bisa merasakannya." Sementara itu di sekte Xiao Yao, terjadi keributan akibat patung pendiri sekte mereka bergerak, dan berkata, "Ada jenius di barat kota Anyang, undang dia ke sekte." Ketua sekte Hu Haikuan bertanya, "Apa ini petunjuk dari pendiri sekte?" Dia berkata pendiri sekte, Kaisar Xiao Yao, naik ke alam suci 100 tahun yang lalu. Bahkan jika sekte ini hampir punah, dia tidak pernah mengirim pesan antar alam. Jenius macam apa yang bisa menarik perhatian khusus darinya? Tetua di samping berkata, "Aku mendengar bahwa Tetua Mohe baru saja menerima seorang murid pribadi bernama Luo Seng Sui di kota Anyang, dan dia menerobos ke tanah Little Spiritual pada usia 18 tahun. Mungkin dia jenius yang turun dari langit, dan pendiri sekte menginstruksikan Tetua Mohe?" Hu Haikuan pun buru-buru menginstruksikan para murid sekte,
Segera kirim pesan ke Tetua Mo untuk mengundang Nona Luo, si jenius yang ditunjuk oleh pendiri sekte, untuk kembali ke sekte. Dan di kediaman keluarga Gu, terlihat Gu Xuanchen yang duduk bersila. Sambil memejamkan mata ia berkata, "Yuhan, bisakah kau berhenti menatapku seperti itu?" Dan terlihat di samping Gu Yuhan yang terus-terusan menatap Gu Xuanchen. Gu Yuhan berkata, "Ini karena, aku terlalu berpikir bahwa kakak akhirnya berhasil menerobos ranah little spiritual, aku tidak bisa menahan rasa bahagia untukmu." Gu Xuanchen berkata dalam hatinya, "Dalam kehidupan sebelumnya, aku terobsesi untuk menemukan cara membuka segel dantianku sepanjang hidupku. Aku tidak pernah memperhatikan hal-hal emosional, dan tidak pernah mencoba berteman dengan pria dan wanita. Tapi sekarang aku punya adik, ini sedikit merepotkan." Dan terdengar Gu Haifei yang berkata, "Patriark, bawahan memiliki hal-hal penting untuk didiskusikan." Gu Xuanchen meminta agar adiknya untuk pergi terlebih dahulu. Dan Gu Haifei berkata, "Patriark, baru saja Nona Luo dibawa ke sekte Xiao Yao oleh Tetua Mo He, dan Tetua Mo He bahkan menaruh token Xiao Yao di atap rumah keluarga Luo." Gu Xuanchen pun menjawab, "Seekor rubah melarikan diri dengan cepat, berdirilah." Anggota keluarga Gu pun berdiri dan berkata, "Patriark, intinya bukan apa Nona Luo pergi atau tidak, tapi token Xiao Yao. Itu adalah perlindungan mutlak dari sekte Xiao Yao. Bahkan jika keluarga kerajaan pergi ke kediaman Luo, mereka harus memberi hormat sebelum masuk." Gu Xuanchen yang mendengar itu ia hanya menanggapi dengan santai, terus. Anggota keluarga Gu meneruskan perkataannya. "Sekarang Anda telah menyinggung keluarga Ling, kita hanya dapat mengandalkan perlindungan dari keluarga Luo, tetapi Anda telah diceraikan oleh Nona Luo." Gu Xuanchen menatap anggota keluarga Gu dengan ekspresi kesal. Namun orang itu masih melanjutkan perkataannya. "Saat ini, keluarga Gu terisolasi dan tidak berdaya. Kami telah berulang kali berdiskusi, dan ingin bertanya kepada Patriark apakah Anda dapat menyerahkan versi lengkap teknik pedang kuno untuk menjalin hubungan persahabatan dengan keluarga Luo." Tepat setelah dia menyelesaikan perkataannya, sebuah cangkir minuman melesat menghantam kepalanya, dan orang di sampingnya buru-buru berlutut ketakutan. Dan terlihat Gu Xuanchen, yang mengeluarkan aura menindasnya, ia berkata, "Sejak kapan giliranmu membuat keputusan untukku?" Gu Haifei pun terkejut, dan berkata dalam hatinya, "Tahap kedua ranah little spiritual?" Gu Xuanchen berkata, "Keluarga Luo akan kuhancurkan, Luo Sheng Sui akan mati, jika kalian takut terlibat, kalian dapat meninggalkan keluarga Gu." Gu Haifei yang mendengar itu, mereka berkata dalam hatinya, Gu Xuanchen bocah bau itu, dalam satu hari telah menerobos, tidak hanya membuka energi spiritualnya, tetapi juga menerobos ke tahap 2. Aku ingin mendorongnya melawan keluarga Luo, dan menuai keuntungan seperti seorang nelayan. Tetapi jika aku mengabaikannya itu akan merusak rencanaku untuk memerintah keluarga Gu. Gu Haifei mengambil pedang di pinggangnya dan berkata, "Aku baru saja membuat terobosan baru-baru ini dan aku minta Patriark untuk mencerahkanku." Ia berpikir, lebih baik menangkapnya dan memberikannya kepada keluarga Luo. Di satu sisi aku dapat menyingkirkannya, di sisi lain, aku dapat menjalin hubungan dengan keluarga Luo dengan baik. Dengan mereka menjadi bantuan, itu juga bisa membuatku menjadi patriark dengan cepat. Bukankah luar biasa membunuh 3 burung dengan 1 batu? Gu Haifei berkata, "Gu Xuanchen, bahkan jika kau telah memahami arti sebenarnya dari seni pedang, kau hanya berada di ranah little spiritual, kau meninggalkan aula utama dengan tergesa-gesa sebelumnya, memikirkannya, kau terluka parah kan? Untuk masa depan keluarga Gu, aku menyarankanmu untuk lebih serius." Gu Xuanchen menjawab, "Ayo serang bersama, aku sedang terburu-buru." Mendengar itu anggota keluarga Gu pun terkejut melihat perkataan Gu Xuanchen. Gu Haifei berteriak ke arah anggota keluarga Gu, sekelompok pengecut. Memang kenapa jika dia mengerti arti sebenarnya dari niat pedang?
Dia tidak membawa pedang sekarang, dia hanya sampah. Mendengar itu Gu Xuanchen tersenyum, aku pikir mereka lebih pintar dari kalian. Dan di belakang Gu Xuanchen muncul beberapa pedang berwarna emas. Membuat Gu Haifei dan kelompoknya terkejut, Gu Xuanchen berkata, sekelompok semut, kekuatan dari buku kaisar bagaimana bisa kalian meremehkannya? Dan pedang di belakang Gu Xuanchen melesat menuju kelompok Gu Haifei. Kelompok Gu Haifei mencoba menahan pedang-pedang itu namun, pedang mereka seketika patah ketika bertabrakan dengan pedang Gu Xuanchen. Dan terjadi ledakan di kediaman keluarga Gu, terlihat Gu Haifei yang tumbang akibat terkena serangan pedang Gu Xuanchen. Setelah membunuh kelompok Gu Haifei, Gu Xuanchen berjalan keluar sambil berkata, bersihkan mayat ini dan aku akan mengampuni kalian semua. Anggota keluarga Gu pun menjawab, baik Patriark. Gu Yuhan mendekati mayat tersebut, melihat itu anggota keluarga Gu mengira dia akan membersihkannya, Nona biarkan kami saja yang tangani hal-hal kotor seperti ini. Dan Gu Yuhan mengambil sebilah pisau di pinggangnya, membuat anggota keluarga Gu ketakutan, kakakku memang baik tapi aku tidak begitu baik. Di masa depan jika ada yang berani yang tidak setia pada kakakku, beginilah dia berakhir. Anggota keluarga Gu pun ketakutan, kami tidak akan memiliki ketidaksetiaan terhadap Patriark. Kami bersumpah setia pada Patriark dan Nona sampai mati. Mereka berpikir, Patriark sudah cukup menakutkan bagaimana bisa Nona bisa menjadi lebih menakutkan darinya. Dan Gu Haifei berkata, dan juga, apa yang baru saja terjadi aku tidak ingin kakak tahu. Anggota keluarga Gu pun menjawab, baik. Setelah itu Gu Yuhan pergi ke kediamannya, dan duduk dengan badan gemetar ia berkata dalam hatinya. Yuhan, jangan takut kamu pasti bisa. Kakak bilang jangan menangis, kakak sibuk dengan hal-hal besar, adikmu ini akan membantumu mengurus rumah dengan baik. Jangan biarkan orang lain mengganggunya di masa depan. Sedangkan Gu Xuanchen sedang berjalan menuju Aula Pil, ia berpikir, Aula Pil. Salah satu tempat penting, di benua Qingyun. Itu terdiri dari alkemis tingkat atas yang tak terhitung jumlahnya, dan aula cabang terletak di setiap sudut benua Qingyun. Dan ada seorang wanita yang menyapanya, Tuan muda apa ada yang bisa saya bantu? Gu Xuanchen menjawab, aku ingin menjual resep pil, dia berpikir, jika aku ingin meningkatkan basis kultivasiku dengan cepat. Kecepatan kultivasi biasa tidak akan lebih cepat daripada minum pil, jadi aula pil, tidak diragukan lagi pilihan yang tepat. Dan wanita itu mempersilahkannya untuk masuk. Gu Xuanchen berjalan masuk, dan orang-orang yang melihat itu mereka berkata, bukankah itu Gu Xuanchen? Kenapa dia ada di sini? Dikatakan dia mau menjual resep pil. Sungguh lelucon, bisakah seorang sampah menulis resep pil? Luo Shengshui baru saja menceraikannya, aku pikir itu karena dia ingin mendekati alkemis nomor 1 di kota Anyang, Nona Qingyu yang jenius. Penjaga aula, Qingyu bertanya, ada apa dengan pengunjung ini? Gu Xuanchen menjawab, aku ingin menjual resep pil Nona Qingyu, tolong pikirkan harganya, dan Gu Xuanchen meletakkan resep pil itu di depannya. Qingyu mengambil resepnya lalu ia berkata, resep pil ini gratis, dan dia merobek-robek resep pil yang ditulis Gu Xuanchen. Melihat itu Gu Xuanchen bertanya alasannya,